Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kelas matematika ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian data, hari ini kita masih belajar tentang statistika, tapi hari ini kita khusus membahas tentang MEAN. Ya. Langsung saja kita bahas. Di sini yang kita kenal MEAN, kalau anak-anak dulu di SD kenal dengan rata-rata. Sebenarnya sama, hanya beda istilah saja. Jadi MEAN itu adalah rata-rata. MEAN adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Nah, ini cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Karena nanti ketika kita mencari MEAN, itu kita hanya menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyak data yang ada. Yang kita pelajari hari ini ada dua, anak-anakku semua. Nanti yang pertama kita mencari data tunggal, MEAN dari data tunggal. Lalu yang kedua adalah MEAN dari data kelompok. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, MEAN data tunggal. Secara umum, rumus untuk mencari MEAN data tunggal adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Contoh, di sini ada data tunggal. Anak-anak, data tunggal itu adalah data yang berdiri sendiri seperti ini ya. Jadi ada 6, 8, 7, 5 tersebar sendiri-sendiri. Ini kita namakan dengan data tunggal. Nah, untuk mencari MEAN-nya dengan rumus jumlah data per banyak data, berarti 6, 8, 7, 5, 6, 9, seterusnya kita jumlahkan semua dibagi dengan 10. Kenapa dibagi 10? Karena banyak datanya ada 10. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita jumlahkan semua, hasilnya 69 per 10. Hasilnya adalah 6,9. Sampai sini bisa dipahami? Jumlahkan semua datanya dibagi dengan banyak data. Ini MEAN data tunggal. Lalu yang kedua, ada yang namanya MEAN data tunggal kelompok. Contoh data kelompok itu yang seperti ini ya. Jadi bukan berdiri satu-satu, misal 7, 7, 7, 7, 7, bukan. Tapi 7 ada berapa, 8 ada berapa, ini kita namakan data tunggal kelompok. Nah, rumus untuk mencari MEAN data tunggal data kelompok adalah D1 kali F1, di mana D1 itu adalah data pertama dikalikan frekuensi pertama. F1 itu jumlah data 1, ditambah data kedua kali jumlah data kedua, dan seterusnya dibagi dengan banyak data. Contoh, tentukan MEAN dari data ulangan harian siswa berikut. Nah, di sini ada data tunggal kelompok nih. Kita cari MEAN-nya. D1 berarti data pertama 7 dikalikan jumlahnya 5, maka 7 dikali 5 ditambah 8 kali 4 ditambah 9 kali 9 ditambah 10 kali 2. Dibagi banyak datanya berarti 5 tambah 4 tambah 9 tambah 2. Maka hasilnya kita kalikan semua. 7 dikali 5, 35. 8 kali 4, 32. 9 kali 9, 81. 10 kali 2, 20. Diper 20. Maka hasilnya 168 per 20 sama dengan 8,4. Bedanya kalau yang data tunggal tadi kita cukup jumlahkan dibagi banyak data. Kalau di data kelompok ini kita kalikan dulu ya. Data 1 dikalikan jumlah data pertama. Data kedua kita kalikan jumlah data kedua dan seterusnya. Nanti dibagi jumlah datanya. Sampai sini bisa membedakan ya MEAN data tunggal dan data kelompok. Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang data tunggal dan data kelompok, kita belajar mengenal mencari MEAN pada bentuk diagram. Contoh aja, langsung ke contoh ya. Tentukan rata-rata dari diagram berikut. Nah, ingat konsep MEAN adalah jumlah data dibagi banyak data, maka ini kita cek. Yang coklat ada 9, maka 9 ditambah vanila ada 5, stroberi ada 6, maka 9 tambah 5 tambah 6, dibagi banyak datanya ada 3. Kenapa harus dibagi 3? Karena banyak datanya ada 3, yaitu ada coklat, vanila, dan stroberi. Maka rata-rata dari diagram di samping adalah 20/3 sama dengan 6,3.
33. Sebenarnya kita cuma pakai konsep ini, jumlah data dibagi banyak data, ya. Nah, contoh lain dari aplikasi MEAN yang sering keluar di ujian kelas SD ini juga sering keluar, di SMP pun juga ada. Nih, dari 20 siswa, nilai ulangan harian rata-rata 70. Itu belum termasuk nilai Adi dan Dinda. Jika nilai Adi dan Dinda dimasukkan, maka rata-ratanya menjadi 72. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai Adi dan Dinda jika ternyata nilai keduanya sama? Kita bahas. Yang pertama, kita cari dulu nilai 20 siswa. Jumlah siswa dikali rata-rata. Kalau 20 berarti kita kalikan 70, hasilnya 1400. Nah, lalu kita cari nilai 20 ketika dimasukkan nilai Adi dan Dinda. Berarti kan anaknya nambah 2 ya. Maka 22 dikalikan 72, yaitu 1584. Langkah ketiga, kita cari selisih nilainya, yaitu 1584 kurangi 1400, maka hasilnya 184. Lalu nilai Adi dan Dinda, yaitu 184 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Itu karena nilai keduanya sama. Bisa ya? Insya Allah bisa lah, bismillah bisa. Nah, ini untuk latihan anak-anak. Tentukan min dari data-data berikut, bisa ya, ini nanti tinggal dijumlahkan semua, dibagi banyak datanya berapa. Lalu yang kedua, mencari rata-rata dari diagram batang. Berarti yang Januari itu ada 3, di sini udah ada nih, ada angkanya. Januari 3, Februari 8, tinggal kalian jumlahkan semua, nanti dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ketiga, mencari nilai rata-rata dari data kelompok. Sama seperti tadi di contoh juga sudah dijelaskan ya. Oke, sekian kita pelajaran hari ini. Budian akhiri, terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.